Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Dipandu oleh Bu Farah selaku pemateri ketiga. Untuk Bu Farah kami persilakan. Harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Oke, hari ini Bu Farah akan memberikan materi yang ketiga. Sebelumnya sudah kenal nggak sama Bu Farah? Masya Allah ya, padahal Bu Farah nggak pernah ngajar kelas 8 loh. Ya. Bu Farah ngajar apa sih? Oh iya, harus kenal berarti nggak usah perkenalan ya? Nggak usah. Hari ini Ibu akan ngasih materi tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Nah, sebelumnya Bu Farah mau tanya, kira-kira siapa nih yang sudah halangan atau nggak puasa? Jawabannya. Siapa yang sudah mokel? Oh ada ternyata. Puasa itu apa sih? Menahan hawa nafsu, makan, minum, apalagi? Apa? Oh ucapan, apalagi? Udah itu aja. Nah kira-kira hukum berpuasa itu apa? Apa? Wajib. Pengertiannya wajib?
tidak berpuasa secara sengaja maka haram, maka berdosa. Tapi ini kok kayaknya ada yang ngomong sendiri ini, kenapa ya? Udah fokus, HP-nya udah dikumpulkan kan? Sudah. Padahal itu Allah tuh udah baik banget ngasih kita kemudahan, apalagi kita itu perempuan. Ya, pertama kita boleh nggak berpuasa karena kita haid, boleh, dan kita nggak berdosa. Apalagi kita sakit, boleh nggak berpuasa. Jadi sambil ngerangkum nggak apa-apa, yang penting kalian nggak ngomong sendiri, karena itu nanti baunya kalian itu akan menyebar kemana-mana. Ya, oke, manfaat berpuasa bagi kesehatan yaitu meningkatkan kemampuan otak. Loh kok bisa Bu? Padahal kita itu lemes Bu. Kok bisa ya? Rasanya letih, nggak bertenaga, tapi ternyata manfaat berpuasa itu dapat meningkatkan otak kita jadi lebih kreatif lagi. Ada orang lihat beberapa konten, misalnya bikin konten buat takjil, itu kan nggak kepikiran ya sebelum berpuasa ya. Aku mau lagi rame nih bikin konten buat takjil. Loh, otaknya lagi lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Aku nggak pernah loh Bu masak Bu, tapi ternyata pada saat aku puasa, aku bisa bantuin ibuku untuk masak. Ya kayak gitu. Next, membantu
kadar gula. Kok bisa ada kadar gula di dalam tubuh kita itu kenapa? Makanan glukosa. Makan glukosa itu apa? Makanan yang manis. Contohnya donat, pancong, karamel, sirup, martabak manis, es teh. Aja dibayangin loh ya, makanan-makanan manis ya. Dan itu tiap hari. Kayaknya yang baru-baru kayaknya. Oh iya, Sisri. Waktu itu hampir setiap hari dulu Bupara konsumsi itu. Tapi makin kesini kok bisa Bupara suka air putih? Itu karena suaminya Bupara. Nah itu nanti next aja. Ternyata ya, kenikmatan dunia itu cuma sebentar. Loh kok bisa? Selama 13 jam kita menahan lapar, nikmatnya makan cuma berapa menit? Cuma sebentar kan? Habis itu kalau udah kenyang, pengen makan lagi? Lihat makanan enak, pengen lagi? Nah, kalau kita udah kenyang itu rasanya udah gak mau makan lagi. Nah, kenikmatan dunia itu cuma segitu aja. Terus alasannya apa kita untuk tidak berpuasa?
Kalian lihat berita orang meninggal karena berpuasa? Gak ada. Coba searching di Google. Bu, itu loh Bu, aku lihat di Palestina itu loh Bu, puasa terus meninggal. Beda konsepnya. Karena mereka nggak ada yang dimakan. Mereka ada dalam keadaan perang. Coba di Indonesia, lihat Google, searching ayo nanti. Ada nggak orang meninggal karena berpuasa? Nggak ada. Malah banyak banget manfaatnya kalau kita melakukan ibadah puasa. Ya kan, kalau lihat di bidang kesehatan, orang mau operasi, puasa dulu nggak? Iya. Kalau mau tes lab, puasa dulu nggak? Iya. Ternyata puasa itu segitu bermanfaatnya untuk diri kita.
mual, pusing, sakit kepala, dan rasa lapar yang hebat. Karena tubuh mulai menggunakan cadangan gula yang tersimpan di hati dan otot untuk menghasilkan energi, itulah kenapa puasa pertama terasa begitu berat. Pada minggu pertama ini pula, tubuh perlahan mulai melakukan proses pembersihan. Caranya, sel-sel tubuh akan membuang sampah dan bagian sel yang rusak, kemudian membaurnya menjadi sel baru yang berfungsi lebih baik. Kurangnya asupan cairan membuat kelenjar ludah tidak menghasilkan air liur yang cukup. Akibatnya, rongga mulut menjadi kering serta bakteri semakin berkembang di lidah dan gigi. Itulah asal dari keluhan bau mulut selama bulan puasa. Karena cadangan cairan dalam tubuh kita berkurang, kulit dapat mengalami dehidrasi. Akan terjadi proses rejuvenasi kulit yang ditandai dengan penghambatan proses penuaan kulit. Kemudian, lambung kita hampir setiap jam bekerja karena kebiasaan kita makan 3 kali sehari. Dengan berpuasa, maka lambung pun akan istirahat bekerja. Produksi asam lambung pun juga menurun dan dapat mencegah luka penyikisan yang disebabkan oleh asam lambung berlebihan. Memasuki minggu kedua puasa, tubuh juga sudah tidak terasa lemas lagi karena bisa beradaptasi dengan jadwal puasa. Tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi karena tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Usus kecil pun bisa beristirahat, sehingga seluruh energi bisa digunakan untuk pembersihan dan penyembuhan. Karena tidak minum, usus besar pun juga akan menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Pada periode ini, aktivitas sel darah putih dan sistem imun meningkat. Minggu ketiga Ramadan, proses penyembuhan tubuh menjadi lebih efisien selama puasa, sehingga tubuh mulai memperbaiki sel-sel yang rusak. Usus besar, hati, ginjal, paru-paru, dan kulit pun melakukan detoksifikasi, yakni proses pembuangan racun secara alami dari dalam tubuh. Minggu terakhir Ramadan, tubuh akan terbiasa dengan berpuasa, dan kita akan merasa lebih bertenaga. Akan ada peningkatan daya ingat dan juga konsentrasi setelah semua racun dikeluarkan. Tubuh akan dapat berfungsi dengan kapasitas maksimalnya. Mengutip dari pernyataan Dr. Razin Mahruf, konsultan kedokteran di Rumah Sakit Addenbrooke Cambridge mengatakan, penggunaan lemak untuk energi membantu penurunan berat badan. Ini menjaga otot dan akhirnya mengurangi kadar kolesterol, sehingga menghasilkan kontrol diabetes yang lebih baik dan mengurangi tekanan darah. Menurutnya, puasa Ramadan merupakan peluang besar untuk mendapatkan manfaat kesehatan selain mendapatkan pahala. Ramadan adalah waktu di mana umat muslim memiliki kesempatan untuk lahir kembali. Dengan banyaknya keuntungan berpuasa bagi kesehatan, tentunya kita juga memiliki kesempatan untuk mengubah gaya hidup kita menjadi lebih baik setelah bulan puasa selesai. Jadi, jangan malas berpuasa ya. Bagi umat Islam, bulan Ramadan jadi bulan yang sangat spesial. Selain kamu bisa gampang nemuin kolak dan kurma, di bulan Ramadan juga umat Islam diwajibin buat berpuasa selama 1 bulan penuh. Tapi kenapa ya kita diwajibin buat berpuasa? Apakah cuma buat melaksanain kewajiban aja? Atau justru ada manfaat lain untuk tubuh kita? Puasa atau dalam bahasa Arabnya asyaumu artinya menahan diri. Menahan diri di sini maksudnya menahan diri dari makan, minum, merokok, dan hawa nafsu. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tujuannya gak lain untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan hanya untuk melaksanain kewajiban aja. Ternyata berpuasa nimbulin efek yang positif untuk tubuh kita loh. Berbagai penelitian udah nunjukin kalau berpuasa baik untuk kesehatan. Bahkan, tren berpuasa untuk kesehatan udah direkomendasiin oleh para saintis dan dokter. Istilah berpuasa untuk kesehatan ini dikenal juga dengan intermittent fasting. Jadi, pola makanmu diatur berdasarkan waktu. Berapa jam kamu harus makan dan minum, terus berapa jam kamu gak boleh makan dan minum. Salah satu metode yang paling populer dalam intermittent fasting adalah metode 16/8. Dengan metode ini,
diharuskan berpuasa selama 16 jam. Terus kamu bisa makan dan minum selama 8 jam. Ini mirip kayak puasa Ramadan di negara Amerika Serikat yang jangka waktu subuh sampai maghribnya 16 jam. Lalu, apa aja sih manfaat puasa buat kesehatan tubuh? Pada dasarnya, puasa itu mengistirahatkan organ pencernaan yang biasanya bekerja hingga 18 jam sehari. Dengan berhenti makan dan minum selama 12 jam saat puasa, artinya memberi waktu untuk organ pencernaan beristirahat lebih lama. Seperti halnya sebuah mesin yang digunakan terus-menerus tanpa henti. Mesin itu akan lebih cepat rusak pastinya. Tapi, kalau diberi waktu untuk maintenance, mesin bisa lebih awet dan lebih baik dalam bekerja. Manfaat lain dari puasa diantaranya ningkatin kontrol gula darah dengan mengurangi resistensi insulin. Resistensi insulin itu kondisi tubuh yang nggak bisa merespon lagi kerja insulin. Resistensi insulin biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus. Hormon insulin sendiri dibutuhkan agar glukosa masuk ke sel-sel tubuh yang nantinya diubah jadi energi. Kalau tubuh udah nggak sensitif lagi sama hormon insulin, akibatnya glukosa nggak bisa diubah jadi energi dan tetap ada di aliran darah. Akibatnya, gula darah pun jadi tinggi. Dengan berpuasa, bisa ningkatin sensitivitas tubuh terhadap insulin dan nurunin gula darah karena asupan makanan yang berkurang. Manfaat puasa selanjutnya adalah mengurangi risiko penyakit jantung. Kok bisa ya? Nah, penyakit jantung itu disebabkan karena adanya penyempitan di pembuluh darah arteri. Penyempitan itu terjadi karena adanya penumpukan kolesterol jahat di pembuluh darah. Sebenarnya, kolesterol itu bermanfaat banget buat tubuh. Di antara manfaatnya, yaitu sebagai pelindung sel, membantu produksi vitamin D, dan pembentuk hormon. Tapi, kalau berlebihan, efeknya justru nggak baik buat kesehatan. Nah, dengan membatasi makan dan minum saat puasa, asupan kolesterol yang berasal dari makanan pun bisa berkurang. Terbukti berdasarkan penelitian, puasa bergantian hari selama 8 minggu bisa nurunin tingkat kolesterol jahat dalam tubuh sebesar 25% dan lemak trigliserida dalam darah sebesar 35%. Buat kamu yang lagi diet, ternyata puasa juga bisa membantu nurunin berat badan loh. Ya, secara logika jelas aja ya. Dengan berhenti dari makan dan minum dalam jangka waktu yang lama, bisa ngurangin asupan kalori ke dalam tubuh. Dan seiring berjalannya waktu, berat badan pun bisa berkurang. Sebuah penelitian menemukan, jika melakukan intermittent fasting selama 3-12 minggu, bisa nurunin berat secara efektif hingga lebih dari 8% dan nurunin massa lemak hingga 16%. Maka dari itu, puasa bisa banget jadi salah satu cara buat diet. Asalkan pas waktunya berbuka dan sahur, asupan makanan yang berkalorinya tetap dijaga. Kalau enggak, bukannya berat badan yang berkurang, malah kalori dalam tubuh yang bertambah.
adanya uzur, bukan karena sakit, bukan karena menyusui, bukan karena musafir. Ya bahasa gaulnya sekarang mokol ya. Siapa nih yang sering mokol, hati-hati. Maka dosanya gak akan pernah hilang sampai selamanya. Dan bahkan juga nih, di akhirat nanti ancamannya tubuhnya akan digantung dan akan mengeluarkan darah mulutnya. Ya naudzubillah min dzalik. Teman-teman semua yang sering mokol diam-diam nih, hati-hati ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi pengganti darinya sekalipun puasa selama 1 tahun. Ya, hadis riwayat Abu Hurairah. Ya hati-hati guys ya, rugi banget nih orang yang nggak puasa, nggak secara sengaja aja udah rugi, apalagi yang menyengaja gitu ya. Ancamannya luar biasa di akhirat nanti. Oke, ingatin teman-teman kalian yang sering mokel ya, hati-hati banget pokoknya nih, ancamannya luar biasa ya. Syukron. Tidak ya, dari 3 video jangan fokus sama mokelnya. Dia itu orang Jakarta kayaknya. Jadi dia nggak bisa. Kalau kalian membayangkan sekarang kayaknya nggak mungkin, tapi siksa neraka itu pasti. Jadi jangan macam-macam, jangan berani-berani untuk mokel atau mokel, ya. Meskipun kamu makan dan minum di bawah kolong meja, malaikat itu ada di kanan kiri, pasti semuanya tahu, Allah pasti tahu. Meskipun ayah ibumu nggak tahu, gitu ya. Yang perlu diapresiasi juga, kalian sering-sering lihat konten di Instagram itu sekarang banyak banget mu'alaf Jepang atau mu'alaf Korea yang dia itu sangat-sangat bersemangat sekali dalam menjalankan ibadah puasa. Dan di sana, di luar negeri itu enggak 13 jam, lebih dari itu, dan mereka bisa. Kenapa kalian nggak bisa? Kalian cuma berapa jam? Kalian cuma berapa jam? Kalian cuma berapa jam? Kalian cuma 13 jam. Kalau 16 itu di luar negeri. Coba lihat konten-konten. Bu Farah juga nge-follow siapa ya namanya ya, selebgram Korea sama Jepang. Jadi dia itu benar-benar mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, dan Ramadan ini adalah Ramadan pertama dia menjalankan ibadah puasa. Meskipun dia bekerja sebagai arsitek kalau nggak salah, tapi dia semangat sekali dalam menjalankan ibadah puasa. Itu saja materi dari Bu Farah. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Bu Farah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, yang terakhir. Maaf ya, waktunya cuma sebentar. Bu Farah baru ingat tadi pas lihat video itu agak kepikiran dikit. Biasanya ya, setelah pondok Ramadan atau kelas 9 kan belum pondok Ramadan kan, jadi dia itu nggak mau masuk sekolah. Nah, Bu Farah berharap anak kelas 8 meskipun besok sudah nggak pondok Ramadan harus tetap masuk tanpa alasan apapun. Bu Farah